Sebuah renungan. Ternyata bukan penganiayaan yang membuat gereja tutup, tetapi corona. Gereja tutup, jemaat bubar, kebaktian minggu batal, sekolah minggu berhenti, paduan suara sunyi, persekutuan doa hening, ibadah pemuda, remaja juga tak pasti. Musik di gereja sepi, salaman dihindari. Corona datang, kita dipaksa bergaul dengan Tuhan. Corona datang membawa pesan ritual itu rapuh. Bergaul dengan Tuhan itu bukan di tembok keratapan, bukan di dalam gereja, bukan di mimbar khotbah, bukan dalam ruangan doa gereja, bukan pada panggilan lonceng gereja, bukan dalam kebaktian minggu, bukan dengan jabat tangan, melainkan pada kesendirian kita di rumah, saat kita masuk dalam kamar, menutup pintu dan berdoa kepada Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Corona mengajari kita, Tuhan itu bukan hanya ada pada ibadah dalam keramaian. Tuhan itu bukan hanya ada pada liturgi. Tuhan itu ada pada setiap situasi. Sudah tiba sekarang waktunya menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Corona memurnikan iman kita, bahwa jangan ada Allah lain di hadapanku, bahwa tak ada yang boleh memperhalakan apapun juga, bahwa tak boleh ada yang tersisa kecuali Tuhan itu sendiri. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu.
Kalau kita percaya bahwa besok lebih baik, kita akan bisa menanggung beratnya hidup hari ini. Itu enaknya punya harapan. Jangan putus harapan dengan situasimu, dengan kondisimu, kondisi negaramu, kondisi agamamu. Ketika kamu tidak putus harapan, seberat apapun yang kamu tanggung hari ini, rasanya akan ringan. Kenapa? Tenang aja, besok enak kalau harapan kita terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, berharap lagi. Selama kamu masih punya harapan, masih enak. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Memasuki tahun yang baru sebentar lagi, mari kita renungkan perjalanan hidup kita selama setahun ini dalam terang firman Tuhan. Bila saudara melalui tahun ini dengan baik, rencana-rencana saudara terlaksana dengan baik, maka bersyukurlah kepada Tuhan atas segala pertolongan, kemurahan dan kebaikan Tuhan kepada saudara. Namun bila ada di antara saudara yang merasa gagal di tahun ini, mungkin rencana-rencanamu tidak terlaksana dan harapanmu tidak terwujud, jangan putus asa dan kehilangan semangat. Mungkin ada peristiwa-peristiwa yang menyedihkan terjadi di tahun ini dalam kehidupan saudara. Dan mungkin saudara mengalami hal-hal yang tidak baik yang saudara anggap sebagai sebuah kegagalan. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara dan sedang menuntun saudara kepada jalan-jalannya yang kekal. Mari kita belajar dari kehidupan Ayub. Ketika Ayub mengalami persoalan hidup yang berat, ia sempat merasa telah gagal dalam kehidupannya. Dalam Ayub 17 ayat 11, Ayub berkata, "Umurku telah lalu, telah gagal rencana-rencanaku, cita-citaku." Saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub punya rencana dan cita-cita, dan dalam sekejap semuanya itu lenyap. Ia merasa semuanya telah gagal. Keadaan sengsara membuatnya merasa gagal. Tapi sungguh luar biasa kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan membuat Ayub mendapatkan pengertian yang dalam dan pengenalan akan Tuhan yang lebih daripada sebelumnya. Pengenalannya yang benar akan Tuhan membuat Ayub berkata di dalam kitab Ayub pasal 42 ayat 2, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan Ayub pun mengalami pemulihan dari Tuhan. Rencana Tuhan yang baik terjadi dalam kehidupannya. Tuhan memulihkan kehidupan Ayub, bahkan memberkatinya 2 kali lipat dari sebelumnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, memasuki tahun yang baru ini, ingatlah akan 3 hal ini. Yang pertama, rencana Tuhan untuk saudara tidak akan pernah gagal. Dalam Ayub 42 ayat 2 tertulis, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Jangan kecewa dan putus asa saudara. Bila rencana-rencanamu gagal, ingatlah bahwa ada rencana Tuhan untuk saudara yang tidak dapat digagalkan oleh apapun. Yang kedua saudara, ingatlah bahwa rencana Tuhan jauh lebih baik dari rencana-rencana saudara. Yesaya 55 ayat 8-9 berkata, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup kita jauh lebih baik dan lebih sempurna daripada rencana-rencana kita.
Oleh karena itu saudara, jangan putus asa, tetapi bersukacitalah, bergembiralah karena Tuhan punya rencana dan rancangan yang baik untuk kita. Tuhan berkata bahwa Dia punya rencana masa depan yang penuh dengan harapan untuk kita. Yang ketiga saudara, Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup kita. Mazmur 37 ayat 23-24 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan selalu menuntun setiap langkah-langkah hidup kita. Meskipun kita harus melewati suatu proses yang sulit, yang mungkin nampaknya hal itu adalah kegagalan, tapi ketahuilah bahwa hidup kita sedang dituntun dan ditopang oleh Tuhan. Mari saudara, renungkanlah betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Yang berlalu biarkanlah berlalu. Jangan kita fokus kepada rencana-rencana kita sendiri, tetapi angkatlah mata kita memandang kepada Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita dan yang mempunyai rencana yang indah bagi kita. Tuhan punya rancangan damai sejahtera buat saudara dan saya. Tuhan memanggil kita untuk menjadi terangnya. Tuhan melimpahkan kasih karunia-Nya dalam hidup kita setiap hari. Rahmat dan kemurahan-Nya selalu baru setiap pagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebaikan Tuhan tidak akan pernah berakhir. Tahun ini akan berlalu dan tahun yang baru akan kita masuki. Percayalah bahwa Tuhan sedang menuntun kita menuju kepada rencananya yang baik dan indah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Ayub yang mengalami pengenalan yang benar akan Tuhan, biarlah kita semakin mengenal Tuhan lebih daripada yang sebelum-sebelumnya, sehingga kita dapat mengerti dan dapat berkata, aku tahu Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Mari kita berdoa saudara. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu ya Tuhan, yang selalu kami rasakan, yang selalu Engkau limpahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau menuntun dan menopang kami dalam perjalanan kami hidup di dunia ini. Terima kasih karena Tuhan, Engkau punya rencana yang baik dan indah bagi kami. Rencana-rencana kami mungkin gagal, tapi kami tidak mau kecewa dan tidak mau berputus asa. Kami percayakan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami bersukacita dan bersyukur karena masih ada satu rencana yang tidak pernah akan gagal, yaitu rencana Tuhan yang baik dan indah dalam hidup kami. Kami mau masuki Tuhan tahun yang baru dengan sukacita dan semangat, karena Engkau adalah penolong kami. Engkau adalah penopang hidup kami. Engkau adalah Tuhan yang kami sembah dan kami tinggikan sepanjang hidup kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang baik, yang peduli, dan yang beserta dengan kami selalu. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami yakin bahwa Engkau akan menolong kami, sebab Engkau yang menetapkan langkah-langkah kami. Dan Engkau yang akan bertindak di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk lebih lagi memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.
Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Kini tiba saatnya kita untuk berpisah. Selalu